Wow, ini sangat enak. Tidak seperti Juzi, yang makan daging dengan linglung, Keke tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika dia mencicipi dagingnya. Dia sangat bersemangat. Rasa ini, Juzi tampak hilang, tetapi dia merasakan emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Air mata mengalir di pipinya, dan dia memandang Huo Yuhao dengan cahaya yang sangat berbeda. Perhatian Huo Yuhao benar-benar dikhususkan untuk daging. Dia ingin memaksimalkan kontrolnya atas api, dan dia bahkan menggunakan deteksi spiritual untuk membantunya. Ketika dia memanggang setiap potong daging dengan sempurna, dan kemudian menyerahkannya ke tangan kedua gadis itu, dia sendiri mulai makan juga. Rasanya enak, dan dia hanya bisa menghela napas kagum. Yang paling penting, dia beruntung hari ini, karena dia telah menangkap seekor rusa yang sempurna untuk dipanggang. Jika tidak, betapapun terampilnya dia tidak mungkin membuat makanan yang sedap ini. Rusa itu, yang memiliki berat sekitar 5 kg, memiliki daging yang bagus seharga 2 hingga 2,5 kg. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sudah ada di perut mereka. Jus lezat dari daging membuat mereka puas dengan cara yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ada lagi yang ingin kamu makan? Huo Yuhao bertanya pada kedua gadis itu sambil memakan potongan daging terakhir. Keke menepuk-nepuk perutnya yang sedikit membuncit dan berkata, ini sangat enak, sungguh. Rasanya luar biasa, tapi aku tidak bisa makan lagi. Sister Juzi, mengapa kamu menangis? Kenapa matamu merah? Huo Yuhao, yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memasak, dan Keke, yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk makan, menyadari bahwa Juzi tidak dalam keadaan normal. Matanya bengkak dan merah. Dengan hati-hati, dia memasukkan potongan daging terakhir yang diberikan Huo Yuhao ke mulutnya dan mengunyahnya dengan lembut. Dia tidak membalas Keke, tetapi malah bergumam pada dirinya sendiri. Rasa ini benar-benar rasa ini. Aku pikir aku tidak akan pernah mencicipinya lagi. Keke melihat keadaan pikirannya yang sedikit tidak stabil dan bergegas ke sisinya. Dia meraih lengannya dan bertanya dengan cemas, Sister Juzi, apakah kamu baik-baik saja? Juzi dengan lembut menurunkan mangkuk di tangannya dan mengangguk. Dia memandang Huo Yuhao, dan suaranya yang hangat terdengar serak ketika dia berkata, terima kasih, Yuhao, karena membiarkanku mencicipi masakan ayahku lagi. Huo Yuhao tidak mengharapkan Juzi mengatakan sesuatu seperti ini. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berkata, "Fa, ayah?" Juzi mengangguk. Matanya kabur dan dia tampak berada di dunianya sendiri ketika dia berkata dengan lembut, "Ayah adalah juru masak terbaik. Aku lahir di kota kecil perbatasan kekaisaran. Ibu adalah wanita tercantik di seluruh kota, dan ayah membuka sebuah restoran kecil yang sangat baik. Ayah berkata bahwa kegembiraan terbesar dalam hidupnya adalah memasak untuk ibu. Makananmu terasa seperti milik ayahku. Meskipun aku belum mencicipinya dalam 1 dekade, aku tidak akan pernah melupakannya." Sebuah dekade? Huo Yuhao menatap Juzi. Matanya begitu hangat dan manis. Mereka juga dipenuhi kerinduan dan kekaguman pada ayahnya. Tampilan ini sangat mengejutkannya. Dalam ingatannya, dia tidak pernah memiliki ayah. Duka kini memenuhi mata Juzi. Air mata besar mulai bergulir saat dia melanjutkan, Perang menghancurkan keluarga aku. Ayah dipaksa secara wajib militer, dan ia tewas dalam perang melawan Kekaisaran Bintang Luo. Ibu sangat sedih dan jatuh sakit parah. 3 tahun kemudian, dia meninggal juga. Karenanya, sepertimu, aku juga yatim piatu. Perasaan yang tak terlukiskan melanda Huo Yuhao. Menghadapi gadis ini, yang berbagi nasib yang sama dengannya, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memeluknya. Dia kehilangan ayah dan ibunya, dan menjadi yatim seperti dia. Tidak heran dia memperlakukannya secara berbeda setelah dia menemukan bahwa dia juga yatim. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghibur Juzi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang intens. Dia memikirkan ibunya, yang telah membesarkannya dengan banyak kesulitan, dan ayahnya, yang dia benci. Pada saat ini, dia juga diliputi oleh emosi. Keke berdiri dan berbicara dengan suara keras, dengan kedua tangan di pinggulnya, apa yang kalian lakukan? Jangan sedih. Semua hal itu ada di masa lalu. Semakin kamu memikirkannya, kamu akan semakin sedih. Lihat ke depan, dan jangan berkubang dalam kesedihan kamu. Ada banyak hal yang lebih baik menunggu kita, bukan? Melihatnya, suasana berat tiba-tiba berubah.
Huo Yuhao dan Juzi keduanya tertegun. Kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa. Keke bingung ketika dia berkata, apakah aku itu lucu? Saudari Juzi, tidakkah kamu merasa malu menangis dan tertawa pada saat yang sama? Juzi berdiri dan menarik sikunya. Dia berkata, ini belum pagi, mari kita istirahat. Kita harus beristirahat dengan baik jika kita ingin memasuki pegunungan besok. Ketika dia mengatakan itu, dia menarik ke tendanya. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Dia berkata, di masa depan, kamu akan bertanggung jawab atas makanan kami. Dengan itu, dia tersenyum padanya. Ketika dia melihat senyum itu, dia merasa bahwa ketegangan di antara mereka telah berkurang. Jarak yang mereka jaga satu sama lain di sekolah telah hilang. Senyumnya memang indah, pikir Huo Yuhao. Namun, sosok lain memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Pakaian cahaya, Wang Dong, itu benar-benar. Malam itu sunyi. Di pagi hari, ketika Juzi dan Keke bangun, Huo Yuhao sudah membuat sarapan. Karena latihan fajarnya, ia akan bangun lebih awal dari yang lain. Semua orang yang hadir adalah guru jiwa, dan mereka semua merasa diremajakan setelah istirahat malam yang baik. Juzi sangat riang gembira. Wajahnya yang halus memiliki warna merah muda, membuat keinginan untuk menggigitnya hampir tak tertahankan. Dia seperti buah persik yang manis dan berair. Huo Yuhao membuat sarapan sederhana. Sup, roti panggang, dan beberapa daging sederhana. Dia membawa semua bahan sendiri. Namun, meskipun kesederhanaannya, hati Juzi berpacu dengan setiap gigitan. Dia tidak mengatakannya, tapi dia bermimpi tentang ayahnya semalam. Hampir seperti ayahnya membujuknya untuk tidur. Meskipun dia tidak berlatih sebelumnya, itu adalah salah satu malam tidur terbaik yang pernah dia alami. Bahkan Keke merasa ada yang tidak beres dengan Juzi. Saat sarapan, dia mencuri pandang ke Huo Yuhao. Setiap kali dia menatapnya, tatapannya akan menjadi lebih hangat. Seolah-olah dia telah menemukan belahan jiwanya. Huo Yuhao memperhatikan ini juga. Tidak seperti Keke, dia merasa bahwa Juzi sekarang memandangnya sebagai ayahnya. Dia merasa seperti sedang berbaring di atas paku. Juzi lebih tua darinya setidaknya 4 atau 5 tahun. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka tidak melanjutkan dengan alat jiwa tipe terbang. Langit di atas tempat berkumpulnya makhluk-makhluk buas jiwa berada di luar batas. Kecuali seseorang memiliki keinginan mati, atau sangat percaya diri dengan kemampuannya, tidak ada yang akan mencoba untuk terbang. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya melihat alat jiwa yang mereka rencanakan untuk bereksperimen. Itu adalah barang yang terlihat sangat aneh. Itu berbentuk seperti bola dengan diameter 2 meter. Di dalam, ada 3 kursi, 1 di depan dan 2 di belakang. Bola itu tertutup rapat, tetapi ada jendela yang terbuat dari kristal di bagian depan, belakang, dan kedua sisinya, yang bisa dilihat orang. Di bagian bawah bola, ada 6 kaki logam. Setiap kaki dibagi menjadi 3 segmen. Segmen terakhir sangat tajam, dan dapat dengan mudah terjebak ke tanah. Segmen kedua mengangkat alat ke atas, dan segmen pertama menghubungkan kaki ke bola. Itu terlihat sangat aneh. Apa ini? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Juzi berkata, Guru Xuan menamakannya alat jiwa eksplorasi segala medan. Kamu melihat 6 kakinya? Kita bisa duduk di dalam bola, dan dengan susunan formasi, kita bisa mengendalikannya. Bola terbentuk dari logam dengan kepadatan tinggi, dan dapat menahan serangan dari guru jiwa kelas 6 dan di bawahnya. Pada saat yang sama, bola bisa membiarkan kita melepaskan alat jiwa pelindung kita. Saat ini, perlengkapan pelindungnya adalah grade 5. Keke dan aku bisa mengendalikannya. Lebih jauh lagi, itu bisa menutup energi kehidupan kita. Selama kita duduk di dalam, kita tidak perlu takut binatang buas merasakan energi kita. Itu dapat beradaptasi dengan skenario yang berbeda. Misalnya, jika kita menghadapi bahaya di gunung, ia dapat menarik kakinya dan melepaskan lapisan karat tebal, berguling ke bawah sambil melindungi kita. Bola disegel, tetapi jika perlu, tidak akan ada masalah jika jatuh ke air. Alat jiwa eksplorasi semua medan menekankan energi kehidupan. Karena itu, zirahnya sangat tebal, tetapi juga menguras kekuatan jiwa dengan cepat.
Dengan kultivasi aku dapat mengendalikannya selama 1 jam sebelum aku perlu bermeditasi untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwaku. Namun, jika kami bertiga bergiliran mengendalikannya, itu bisa bertahan lebih lama. Huo Yuhao tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alat jiwa yang bisa ditampung manusia. Sementara itu hanya alat eksplorasi. Bagaimana jika meriam jiwa ditambahkan ke dalamnya? Itu tidak akan terlalu sulit. Penjelasan Zhu Zi sangat rinci. Yuhao, jangan meremehkan alat jiwa ini. Lebih tepatnya, dapat dikatakan merupakan penggabungan dari banyak alat jiwa. Untuk penelitian itu, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial membutuhkan waktu 30 tahun, ketika kami mencoba untuk mencocokkan berbagai susunan formasi dan selanjutnya memperbaikinya. Hanya dalam 2 tahun terakhir kita mencapai sesuatu yang signifikan. Tingkat penelitian tertinggi di Illustrious Virtuos Hall berkaitan dengan cara-cara mempersenjatai diri. Saat ini, teknologi belum sepenuhnya dieksplorasi. Penelitian alat senjata jiwa seperti itu hanya bisa menjadi lebih kompleks, dan mereka mengeluarkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Bahkan Douluo berjudul tidak bisa mengendalikannya lama. Lebih jauh, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Douluo berjudul itu sendiri. Ini bukan yang kita inginkan sama sekali. Kami berharap bahwa dengan penelitian kami bahkan dapat membiarkan orang biasa mengendalikan alat jiwa, sampai pada titik di mana bahkan warga sipil dapat menggunakannya. Inilah yang sedang diteliti oleh Xuan Guru. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Eksposisi Zhu Zi mengubah persepsinya tentang penelitian Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Apakah mereka hanya ingin warga sipil mengoperasikan alat jiwa mereka? Atau prajurit biasa akan dapat mengoperasikan mesin ini? Dengan itu, siapa yang bisa menahan invasi dari Kekaisaran Sun Moon? Sementara dia belum mencoba alat jiwa penjelajahan segala medan untuk dirinya sendiri, dia merasa bahwa keberhasilan item ini akan secara signifikan mempengaruhi masa depan Douluo benua. Ayo, kamu mencobanya. Mengatakan itu, Zhu Zi berjalan ke alat jiwa eksplorasi semua medan dan naik dengan bantuan pegangan di samping. Keke memandang Zhu Zi, tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini informasi rahasia di sekolah kita? Dia dapat mencobanya. Tetapi mengapa Sister Zhu Zi memberitahu tentang asal-usulnya, dan penelitian yang sedang dilakukan sekolah? Apakah makanannya benar-benar melonggarkan lidahnya? Huo Yuhao tidak banyak bicara. Dia langsung memasuki mesin. Bagian dalam alat jiwa eksplorasi semua medan sangat sederhana, bahkan kasar. 3 kursi sederhana dan logam, dan mereka diamankan di ruang kecil di dalam bola, juga kursi memiliki sabuk pengaman. Ada tongkat logam di depan kursi pertama, tetapi Huo Yuhao tidak tahu untuk apa itu. Ketika mereka masuk, Huo Yuhao memperhatikan beberapa jendela. Selain 4 jendela utama, bola juga memiliki jendela kristal tepat di atas kursi, dan satu di tengah yang tampaknya menyatukan 2 bagian bola. Sebelum Keke memasuki bola, Zhu Zi menjelaskan kepada Huo Yuhao, tujuan awal alat jiwa penjelajahan segala medan kami adalah untuk mengangkut dan melindungi insinyur jiwa. Ketika insinyur jiwa perlu bertarung, mereka dapat langsung dikeluarkan dari kursi. Kaca kristal di atas akan terbelah 2, dan orang itu akan meluncur keluar dari bola. Setiap kursi memiliki fungsi ini. Di sebelah kanan tempat duduk kamu, ada tombol merah. Jika kamu menekannya, kamu akan dikeluarkan. Desain yang sangat bagus, kata Huo Yuhao dengan kagum. Keke juga naik, dan dia duduk di sebelah Huo Yuhao. Zhu Zi memilih fungsi dari tongkat kontrol dan menariknya dengan lembut. Seketika, jendela ditutup, dan mereka bertiga disegel di dalam bola selebar 2 meter. Hati-hati, aku akan mulai. Saat dia mengatakan itu, lapisan cahaya oranye merah bersinar dari tubuh Zhu Zi. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul. Dengan tangan kirinya, dia meraih batang logam paling tebal dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Seketika, alat jiwa eksplorasi semua medan mulai bergerak. Saat mesinnya mendengung dengan lembut, bola mulai naik. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa 6 kakinya mulai mengangkat bola ke atas, memungkinkan dia untuk melihat melalui jendela dengan jelas. Keke, kamu bertanggung jawab atas penghalang jiwa. Ketika dia mengatakan itu, dia menekan tombol di sebelah kirinya. Kemudian tongkat logam muncul di hadapan Keke juga, yang meraihnya dengan erat dan bersiap untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ayo pergi. Zhu Zi berteriak dengan gembira. Dia mendorong batang logam di tangan kirinya maju sedikit, dan pada gilirannya,
Keenam kaki logam tebal itu mulai bergerak maju perlahan. Seluruh alat jiwa eksplorasi segala medan mulai bergetar. Huo Yuhao sepenuhnya mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, di seluruh alat jiwa penjelajahan segala medan, setidaknya 30 susunan formasi beroperasi. Alat jiwa sepenuhnya didorong oleh kekuatan jiwa Juzi. Oleh karena itu, banyak kekuatan jiwanya disedot, terutama ketika dia pertama kali menghidupkan mesin. Ketika itu terjadi, wajah Juzi memucat dari pengerahan tenaga. Saat kecepatannya meningkat, Huo Yuhao meluangkan waktu untuk dengan cepat merekam struktur batin alat jiwa ini. Alat jiwa eksplorasi semua medan memiliki terlalu banyak susunan formasi, dan dia tidak bisa mengingat semuanya saat ini. Tapi itu jauh lebih penting baginya untuk mengingat strukturnya sebagai gantinya, sesuatu yang membutuhkan ribuan tes dan uji coba Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dalam waktu singkat, Huo Yuhao telah mengukur kemampuan alat jiwa. Namun, dari satu perspektif, alat jiwa ini tampaknya tidak memiliki banyak manfaat. Sementara kekuatan pertahanannya layak, itu akan memeras sejumlah besar kekuatan jiwa untuk master jiwa kelas 5. Setelah diserang, ukurannya yang besar berarti bahwa itu hanya target besar. Sementara itu bergerak lebih cepat dan lebih cepat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan alat jiwa tipe terbang. 6 kakinya yang metalik tidak akan membiarkannya menjadi lebih cepat dari ini. Orang bisa mengatakan bahwa alat jiwa ini penuh dengan kekurangan, tetapi Huo Yuhao sepenuhnya yakin bahwa Akademi Shrek sama sekali tidak bisa membuat alat jiwa seperti itu. Dengan kata lain, Kekaisaran Luo Bintang, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Doling belum membuat alat jiwa dengan kemampuannya. Teknologi yang dibutuhkan untuk membuat alat jiwa ini terlalu canggih. Susunan formasi yang saling terhubung dan teknik penyembunyian yang melekat mencegahnya untuk sepenuhnya memahami alat jiwa, bahkan dengan deteksi spiritualnya. Melihat itu sekarang, alat jiwa tampaknya memiliki sedikit kegunaan. Dengan konsumsi kekuatan jiwa yang besar, itu kurang berguna daripada insinyur jiwa kelas 5. Bahkan dia bisa dengan mudah menghancurkan mesin ini jika dia mau. Namun, bagaimana jika suatu hari Kekaisaran Sun Moon menemukan pengganti sumber kekuatan jiwa? Bagaimana jika sumber baru dapat mendukung meriam jiwa? Bagaimana situasinya nanti? Sulit dibayangkan, tetapi bagaimana jika itu menjadi senjata utama dari semua perang? Bagaimana tidak berguna tentara biasa di sebelahnya? Hanya dalam waktu singkat pikiran dan kemungkinan yang tak terhitung melintas di benak Huo Yuhao. Dampak dari alat jiwa ini memang luar biasa. Dia secara implisit mengerti bahwa sementara Xuan Ziwen tidak memiliki silabus pengajaran yang terdefinisi dengan baik, bahwa dia tidak terlalu dijaga terhadap Huo Yuhao, karena dia membiarkannya mengambil bagian dalam percobaan ini dengan Juzi dan Keke. Namun, dia mengerti maksud Xuan Ziwen juga. Jika dia bisa menggabungkan Zhuge Divine Crossbow dengan alat jiwa eksplorasi semua medan, maka itu akan memiliki potensi ofensif. Sementara itu akan membutuhkan prosedur persiapan yang kompleks, setidaknya bisa memberikan kemampuan menyerang. Penelitian ini akan secara signifikan meningkatkan alat jiwa ini. Sementara alat jiwa stasioner dapat ditempatkan di atasnya, dari pemahaman Huo Yuhao tentang alat stasioner, hampir semua proyektil yang ditembakkan oleh alat jiwa stasioner didorong oleh susunan formasi. Sementara formasi pengumpulan energi pasti bisa mengumpulkan sejumlah energi, masih diperlukan energi jiwa untuk beroperasi. Dibandingkan dengan Zhuge Divine Crossbow, yang mekanis, alat jiwa terkonsentrasi jauh berbeda. Sederhananya, jika kerja internal Zhuge Divine Crossbow ditanamkan ke dalam alat jiwa eksplorasi semua medan, itu akan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Inilah yang paling diinginkan Xuan Ziwen. Secara alami, Huo Yuhao tidak akan memberinya rahasia mekanis Zhuge Divine Crossbow. Dengan tingkat teknologi saat ini dan penelitian di belakang Kekaisaran Bulan Matahari, jika dia membantu mereka dengan membocorkan rahasia Zhuge Divine Crossbow, maka 3 negara lainnya akan berada dalam masalah besar. Juzi tidak tahu apa yang dipikirkan Huo Yuhao, sebagian karena dia memberikan semua perhatiannya untuk mengendalikan alat jiwa eksplorasi semua medan. Saat dia mengeluarkan kekuatan jiwanya, dia juga harus menyesuaikan sesuai dengan jenis medan. Di dalam bola yang disegel, itu memang tidak nyaman. Masalah utama adalah kegoyahannya. Sementara alat jiwa penjelajahan semua medan relatif tahan goncangan, jalannya tidak mulus sama sekali. Di kursi keras, gerakannya sangat tidak nyaman. Setelah 15 menit, Juzi harus berhenti untuk beristirahat. Akhirnya, mereka tiba di salah satu cabang terpencil pegunungan Jingyang. Ke depan, mereka akan mendaki gunung. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan cepat,
dan dia menyadari bahwa sejak alat jiwa eksplorasi semua medan mulai beroperasi, kecepatannya hampir secepat kecepatan lari tertinggi. Yu Hao, bagikan perasaanmu. Juzi, yang tampak pucat, menoleh untuk melihat Huo Yu Hao. Dia bertukar posisi dengan Keke, yang sedang menjalani uji coba sekarang. Huo Yu Hao memikirkannya sebentar dan berkata, canggung dan kurang gesit. Aku merasa bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dari bahan-bahannya. Untuk alat yang sedemikian besar, itu cukup menakjubkan sehingga kamu bisa membuatnya bergerak dengan kecepatan tinggi hanya dengan kekuatan jiwa kamu. Jika dibandingkan dengan alat jiwa biasa, yang hanya bisa menyerang atau hanya bertahan, itu sudah sangat rumit. Aku akan mengatakan bahwa itu adalah alat jiwa kelas 8 dalam hal kompleksitas, tetapi dalam hal kegunaan itu biasa saja. Juzi mengangguk dan berkata, itu benar, masih penuh masalah, dan yang bisa kita lakukan adalah terus memperbaikinya. Dengan kemajuan kami saat ini, itu akan sementara sebelum kami memperbaikinya lebih lanjut. Saat ini, ada beberapa orang di Kekaisaran yang percaya bahwa kita harus mencurahkan lebih banyak energi untuk alat-alat jiwa yang diam. Lagi pula, mereka sudah bisa dioperasikan oleh master jiwa tingkat rendah, dan mereka memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk produksi alat jiwa seperti ini sangat ekstrim. Kamu tidak tahu ini, tetapi meskipun mesin ini terlihat canggung, setiap persendiannya memiliki susunan formasi yang berbeda. Beberapa peneliti telah terlibat dalam pembuatannya, dan banyak bahan berbeda telah dicoba. Beban kerjanya sangat besar. Aku pikir itu akan membutuhkan beberapa ribu tahun untuk dipersenjatai. Huo Yu Hao dengan datar bertanya, Sister Juzi, apakah kamu pikir ada gunanya melakukan penelitian seperti itu? Juzi menjawab tanpa henti, tentu saja ada benarnya. Penelitian mesin jiwa akan memiliki dampak monumental pada masyarakat dan era kita. Namun, dia mengerutkan kening, lalu melanjutkan, melihat hal-hal saat ini, mesin jiwa tampaknya terlalu maju. Itulah sebabnya terus meneliti mereka menjadi sangat sulit. Jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk penelitian fundamental, mesin jiwa pasti akan menjadi bagian dari masa depan. Menurut pendapat aku, kita perlu fokus pada penelitian pengganti kekuatan jiwa. Jika tidak, hanya master jiwa yang dapat menggunakan alat jiwa semacam ini. Keterbatasan besar ini pasti akan mempengaruhi perkembangan alat jiwa. Huo Yu Hao tidak berharap Juzi begitu terbuka tentang hal itu. Dengan hormat di dalam hatinya, dia dengan lembut mengangguk, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan pendapatnya sendiri. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah itu karena kamu takut kami akan menggunakannya untuk menyerang negara kamu? Juzi sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Huo Yu Hao. Huo Yu Hao tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Dia mengangguk lagi dan kemudian berkata, banyak kemajuan teknologi dibuat untuk bahan bakar mesin perang. Begitu perang pecah, warga sipillah yang paling menderita. Juzi menatapnya dan berkata, aku mengerti hal ini dengan sempurna. Karenanya, kemajuan teknologi yang cepat mungkin bukan hal yang baik. Terlepas dari apakah itu aku atau Guru Xuan, kami semua berbagi sentimen ini. Kamu tidak tahu ini, tetapi Guru Xuan dianggap sebagai peneliti terbaik dari generasinya di Aula Kebajikan Mulia. Dia bisa dianggap sebagai salah satu peneliti top di seluruh Sun Moon Empire, tetapi dia tidak pernah sekalipun mengungkapkan kemampuan penuhnya. Ini karena dia tidak ingin penelitiannya digunakan untuk perang, dan itulah sebabnya aku menghormatinya. Huo Yu Hao terkejut dan berkata, kamu bermaksud mengatakan bahwa Guru Xuan tidak mengirimkan penelitiannya? Juzi mengangguk. Tepat sekali. Ketika kamu datang ke Sun Moon Empire, tidakkah kamu merasa bahwa kemajuan penelitian alat jiwa kami jauh lebih cepat daripada 3 negara lainnya? Huo Yu Hao mengangguk. Juzi berkata, pada kenyataannya, penelitian kami telah mencapai hambatan ke segala arah. Kami belum membuat perbaikan dalam dekade terakhir. Ini juga mengapa kita belum melihat seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah dengan kekacauan terus-menerus dalam keluarga kekaisaran, yang mengakibatkan kelas penguasa tidak memiliki arah yang tepat, penelitian kami tentang alat-alat jiwa secara alami berhenti. Bertahun-tahun yang lalu, Kekaisaran Bulan Matahari dikalahkan oleh 3 negara lain dari benua Douluo, yang menyebabkan benua matahari bulan dicopot dari namanya. Karena itu, Kekaisaran mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan alat jiwa untuk jangka waktu tertentu. Kemajuan kami adalah yang tercepat saat itu. Hanya dalam 1000 tahun, kemajuan kita dalam alat jiwa dan semua aspek teknologi melampaui kemajuan kerajaan lainnya. Namun, kehadiran para master jiwa membuat kami terkendali, jadi kami tidak berani bertindak sembarangan.
Namun, setelah pengembangan alat jiwa, negara ini mengalami kemajuan juga. Dengan demikian, keluarga kekaisaran mulai percaya bahwa pertahanan negara kami memadai, dan bahwa kami cukup kuat untuk bersaing untuk supremasi di benua itu. Oleh karena itu, kebijakan resmi keluarga kekaisaran mulai berubah, hedonisme memerintah, dan ketimpangan pendapatan di seluruh kekaisaran melebar. Konflik mulai meletus antara si kaya dan si miskin, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Rakyat biasa telah kerusuhan beberapa kali sekarang. Apakah kamu tahu apa pilihan terbaik untuk kelas penguasa sekarang? Jika Juzi menanyakan Huo Yuhao pertanyaan yang sama 2 tahun yang lalu, dia hanya akan bisa menunjukkan ekspresi kebingungan padanya. Namun, Ultimate Soldier Plan telah membuatnya memperoleh sedikit pengetahuan selama 2 tahun terakhir, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan politik dan sejarah benua. Perang akan bisa menyelesaikan semua konflik kekaisaran. Setelah invasi, kekaisaran bisa menyelesaikan semua sumber konflik. Perang akan membuat negara mendapatkan lebih banyak tanah, yang pada gilirannya akan memperkaya lebih banyak orang. Kelas bawah bisa menjadi kaya dan aristokrat melalui perang, sementara konflik sosial sebagian akan diselesaikan karena itu. Paling tidak akan ada kerusuhan skala besar. Keke terlihat sangat bingung, tetapi Juzi menatap Huo Yuhao dan sedikit tersenyum. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang menyebabkan rambut di punggung Huo Yuhao segera berdiri. Kamu tampak seperti mata-mata, meskipun yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Ekspresi terkejut melintas di mata Huo Yuhao, tapi dia segera kembali normal dan berkata dengan jelas, sebagai siswa pertukaran dari Shrek Academy, aku tidak diterima sejak awal, kan? Tapi jangan khawatir, aku bukan mata-mata, aku juga tidak melayani negara manapun. Namun, jika memungkinkan, aku ingin mencegah terjadinya perang. Juzi tersenyum dan berkata, Yuhao, apakah kamu tahu apa tujuan hidupku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Mata Juzi menyipit ketika dia melihat keluar dari salah satu jendela dan bergumam, aku benci perang, aku membencinya. Namun, aku harus membalaskan dendam ayahku, untuk menginjak-injak kerajaan bintang Luo di bawah kakiku. Itulah alasan keberadaan aku. Saat ini, matanya yang biasanya hangat memegang tatapan sedingin es. Seolah-olah dia menaruh kacamata di hatinya. Huo Yuhao terkejut. Dia berpikir bahwa Juzi adalah seorang pasifis di dalam hatinya. Dia tidak pernah berharap Juzi mengatakan sesuatu seperti ini. Juzi menoleh dan tersenyum padanya. Itu bukan hal yang nyaman untuk didengar, kan? Aku tahu bahwa kamu adalah warga kekaisaran bintang Luo, jadi aku harap aku tidak melihat kamu di medan perang di masa depan. Ayo pergi, Keke. Mengikuti kata-kata Juzi, atmosfer dalam alat jiwa eksplorasi semua medan menjadi khusyuk. Bola mulai bergerak ke depan, sementara Juzi sudah memejamkan mata dan tampaknya sedang bermeditasi. Huo Yuhao duduk di sana dan menatapnya dengan tenang. Hatinya berat. Juzi membuatnya tidak nyaman. Meskipun dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 5, Huo Yuhao telah mendengar beberapa hal berbeda dari kata-katanya yang bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seorang insinyur jiwa, yang hanya terlibat dalam penelitian. Apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya? Bunuh dia. Tiba-tiba, rasa bahaya yang tidak diketahui melintas di hati Huo Yuhao dan memanifestasikan dirinya menjadi keinginan untuk membunuh. Dia tiba-tiba merasa bahwa, di masa depan, gadis muda yang hangat dan cantik di depannya akan menjadi musuh yang kuat dan mengancam. Dia hanya melihat sebagian kecil dari hatinya, tapi itu cukup mengejutkannya. Gadis ini lebih baik menyembunyikan diri daripada dirinya. Namun, bisakah dia benar-benar melakukannya? Tidak, dia tidak bisa. Dia tidak bisa melupakan kesedihan yang dipegang matanya ketika dia mengucapkan kata, ayah. Dia tidak tega melakukannya. Jika kamu memiliki mentalitas seperti ini, mengapa kamu memberitahu aku begitu banyak? Huo Yuhao akhirnya bertanya. Cahaya hangat tiba-tiba menyebar darinya, memisahkan Keke dari mereka. Itu dari alat jiwa kedap suara. Anehnya, Keke tampaknya tidak menyadari. Juzi menoleh, tersenyum dan berkata kepada Huo Yuhao, hatimu masih muda, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lawan aku. Jika aku mati dalam pertempuran suatu hari, aku berharap mati di tanganmu. Seperti ini, aku akan bisa merasakan ayahku ketika aku mati. Bukankah itu luar biasa? Hati Huo Yuhao bergetar. Dia bisa melihat ekspresi yang sama ketika dia pertama kali meninggalkan Dukes Menshah di matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Selain itu,
Dia berjubah dalam lapisan kehangatan. Hanya karena dia memasak untuk mereka tadi malam, pikiran terdalam di pikirannya telah dipicu. Jadi, bagaimana kamu akan memimpin kekaisaran Sun Moon ke dalam perang? Huo Yuhao bertanya dengan suara rendah. Meskipun Juzi adalah seorang raja jiwa dan insinyur jiwa kelas 5, kekuatannya tampaknya tidak melebihi Huo Yuhao. Juzi tersenyum dan berkata, tebak. Yang bisa aku katakan adalah bahwa kecakapan bela diri bukan satu-satunya penentu. Dia tampaknya telah banyak memikirkan hal ini. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Huo Yuhao. Aku sudah memberitahumu semua ini hari ini murni karena aku punya keinginan untuk melakukannya. Tidak ada yang benar-benar aku hargai di dunia ini, karena tidak ada yang berharga untuk aku hargai. Namun, aku harus membalaskan dendam ayah dan ibuku. Aku masih dapat dengan jelas mengingat ekspresi keputusasaan di mata ibu aku ketika dia mendengar bahwa ayah aku telah meninggal, juga keputusasaan aku sendiri. Pada saat itu, seluruh dunia tampak menjadi hitam dan putih. Oh well, aku tahu kamu pikir aku tidak bisa berbuat banyak. Perlakukan itu sebagai cerita saja. Begitu dia selesai berbicara, dia menonaktifkan alat jiwa kedap suara. Apakah ini hanya cerita? Huo Yuhao tidak tahu. Namun, mata takdir di dahinya tampaknya mengatakan kepadanya sesuatu. Tetapi ketika dia mencoba untuk fokus pada hal itu, perasaan itu menghilang. Huo Yuhao menatap tajam ke arah Juzi dan kemudian berpikir keras. Keke tidak merasakan percakapan yang baru saja terjadi. Karena dia harus terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya, perhatiannya benar-benar terfokus di depannya. Saat ini, mereka baru saja mulai mendaki cabang pegunungan Jingyang. Beberapa kaki bola membuktikan kegunaannya di sini. Sementara itu masih bergetar, itu tidak melambat sama sekali. Di bawah kendali Keke, bola logam terus bergerak ke depan. Karena memiliki 6 kaki, selalu ada setidaknya 3 titik dukungan. Selain itu, mereka dibuat dari logam keras yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam lumpur dan granit di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhasil naik gunung. Juzi tidak mengatakan hal lain kepada Huo Yuhao. Sebagai gantinya, dia mengambil pena dan kertas dan mulai membuat catatan. Jelas, dia sedang merekam catatan tentang alat jiwa eksplorasi semua medan. Keke, jika kamu lelah, beritahu kami, Juzi mengingatkan Keke. Yap, jawab Keke. Wajahnya pucat karena terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya ke kendaraan eksplorasi semua medan.